Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Saya Hamiruddin Udu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan berbagi berkait dengan isi Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Pilkada. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, bicara tentang Perpu nomor 2 tahun 2020 yang baru saja diterbitkan atau dipublikasi kemarin pada 5 Mei 2020. Di Perpu tersebut paling tidak berbicara tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah bicara tentang dimasukkannya item gangguan bencana non-alam. Dalam hal ini adalah bisa diterjemahkan sebagai wabah COVID-19 yang saat ini melanda hampir seluruh dunia, ya, dan Indonesia salah satunya. Nah, kemudian di samping memasukkan item berkaitan dengan adanya salah satu bencana yang dapat mengganggu dilaksanakannya pilkada atau ditetapkannya penundaan pilkada, itu juga Perpu nomor 2 tahun 2020 ini bicara tentang apakah ketika dilanjutkan kembali pilkada yang sekarang ini tertunda berdasarkan surat keputusan KPU RI, itu akan dimulai dari awal lagi atau hanya melanjutkan, ya. Nah, pada Perpu tersebut dinyatakan bahwa ketika tahapan pilkada ini kemudian dibuka kembali untuk dilanjutkan, maka tahapan yang akan dilakukan nanti, yang akan dilaksanakan nanti adalah tahapan yang terhenti, ya. Tahapan yang terhenti. Jadi kita tidak memulai lagi seluruh tahapan yang sudah pernah kemarin kita laksanakan. Yang kedua, di Perpu nomor 2 tahun 2020 juga berkaitan dengan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya pelaksanaan tahapan pilkada itu akan dilakukan melalui surat keputusan dari KPU. Nah, tentu KPU sebagai penyelenggara teknis ini sebelum menyatakan atau sebelum memutuskan bahwa sudah akan melanjutkan tahapan pilkada, KPU harus bersama-sama atau harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan DPR. Poin berikutnya dari Perpu tahun 2020 adalah bicara tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pilkada yang tertunda ini. Ya, di dalam Perpu dinyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk pilkada yang tertunda ini nanti akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020. Ini semoga saja bisa dilaksanakan. Karena kenapa? Pada ayat 201A, ya, di ayat 3 dinyatakan bahwa apabila tahapan pilkada belum bisa dilanjutkan karena wabah COVID-19 belum selesai, ya, maka KPU atau pilkada dapat dijadwalkan ulang, ya, dapat dijadwalkan ulang setelah bencana non alami selesai. Nah, inilah yang kemudian menjadi diskusi dari banyak pihak saat ini, ya. Menjadi diskusi dari banyak pihak saat ini. Kenapa? Karena kita sampai saat ini juga belum bisa mengetahui secara persis, secara pasti kapan wabah COVID-19 ini berakhir di Indonesia. Ya, masih menjadi bagian dari Perpu nomor 2 tahun 2020. Di sana dinyatakan bahwa kalaupun KPU menjadwalkan kembali pelaksanaan pilkada di pasca Desember 2020, maka KPU harus tetap
mendapatkan persetujuan dari DPR dan pemerintah. Ya, tentu dengan tahapan yang tertunda saat ini, KPU saya kira akan membuat surat keputusan termasuk berkaitan dengan pelaksanaan tahapan. Ini sudah harus disiapkan oleh KPU. Ya. Dan kita berdoa bersama semoga wabah dari COVID-19 ini segera berakhir. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering kita dengar di masyarakat adalah apabila opsi B dan opsi C yang menjadi tawaran-tawaran pada saat rapat dengar pendapat antara DPR, khususnya Komisi 2, pemerintah, KPU, dan Bawaslu, yang menyatakan bahwa opsi B itu nanti akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021 atau opsi C akan dilaksanakan pada September 2021. Apakah kemudian daerah yang melaksanakan pilkada pada 2017 yang masa akhir jabatannya pada tahun 2022 akan ditarik untuk melaksanakan pilkada pada tahun 2021 mengikuti tahapan pelaksanaan pilkada yang tertunda saat ini. Atau apakah daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2018 yang masa berakhirnya itu nanti pada tahun 2023 akan ditarik untuk kemudian dilaksanakan bersama-sama dengan pilkada yang tahapannya saat ini sementara tertunda. Tentu ini tidak menjadi bagian yang dikoreksi ya di dalam Perpu nomor 2 tahun 2020. Artinya apa? Bahwa kalaupun pilkada ini dilaksanakan, pilkada yang tertunda ini dilaksanakan pada tahun 2021, maka daerah yang melaksanakan pilkada 2017 dan 2018 kemarin itu tidak akan ditarik untuk masuk melaksanakan pilkada pada tahun 2021. Di Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 di sana dinyatakan bahwa kalau daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2017 maka pelaksanaan pilkada serentaknya nanti akan dilaksanakan pada tahun 2022. Begitu pula dengan daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2018 itu nanti akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2023. Ini yang saya kira perlu diketahui bersama sehingga kemudian tidak menimbulkan kegalauan ya atau memicu isu-isu politik yang kemudian sulit untuk kemudian dikendalikan. Demikian sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Jangan lupa subscribe dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang melaksanakan ibadah puasa. Tetap semangat ya. Di tengah wabah COVID-19 kita harus terus bekerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas demokrasi bangsa kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.